Ini kalau yang begini-begini ini salah nanya sama saya. Ini cari sama ustadz yang melo. Maafkan aja. Serahkan pada Allah. Jangan mau dizolimi orang, lawan. Jangan mau dibuli, lawan. Alhamdulillah, ada kawan mengejek-ngejek, ada kawan membuli. Enggak ada. Kalau ada, lawan. Kalau lebih tinggi dia, ini ke lehernya. Kalau tak sampai tangan kau, lutut kau ke senapan anginnya itu. Jangan nih biar anak kita balik dari sekolah mengadu. Ma, aku tadi diajak kawan. Maafkan dia. Serahkan pada Allah. Matilah anak kita digitukan. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak anak muda ingin hijrah. Tapi di sisi lain kami harus menghadapi realita susahnya mencari kerja. Harga tinggi. Belum lagi tuntutan hidup. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kami agar hijrah tidak hanya sebatas tampilan, tapi juga berdampak pada cara kami menghadapi tantangan ekonomi. Hijrah itu bukan memotong kaki celana. Hijrah itu bukan menambah bulu. Sebelumnya tak berbulu, sudah hijrah jadi berbulu. Hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itulah hijrah. Walaupun kaki celananya sudah dipotong, walaupun sudah berjanggut, walaupun sudah pakai jilbab panjang, kalau perempuan, walaupun sudah pakai jubah, tapi kalau menabungnya masih di bank konvensional, belum hijrah. Balik dari sini, segera alihkan tabungan ke bank syariah. Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat. Saya bukan agen bank syariah. Semua kita ini berpindah ke bank syariah, saya tak dapat persen apa-apa. Saya hanya mau mengajarkan bahwa yang namanya hijrah itu total.
dari A sampai Z. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, hijrahlah kamu, masuklah ke dalam Islam kafah, total. Jadi banyak orang hijrah hanya pada casingnya saja, tampilannya saja, tapi kualitas isinya tidak. Maka hijrah secara ekonomi, lepas dari riba, tidak lagi menggunakan judi online, pinjaman online, terjerat maksiat, total dari mulai pendidikannya. Ini banyak orang hijrah, orang tuanya sudah tobat, anaknya masih sekolah di sekolah yang tidak islami. Ibunya sudah ikut pengajian, jilbabnya panjang, waktu anaknya nikah masih tetap keong racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Ibunya jilbabnya panjang pergi ke mall, anaknya pakai rok pendek. Apa ini namanya? Jadi hijrah itu artinya man hajara ma nahallahu anhu, tinggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kami anak muda mau hijrah, tapi kami susah cari kerja. Loh, apa hubungannya sama hijrah? Namanya hijrah itu ya meninggalkan pekerjaan yang haram. Harga tinggi. Belum lagi tuntutan hidup, Pak Ustadz. Dimanapun kita tinggal, di zaman kapanpun kita hidup, pilihan kita cuma ada dua. Halal, haram. Rupanya kalau kita hidup di zaman Nabi, pilihannya cuma halal aja. Enggak. Di zaman Nabi juga pilihannya dua. Halal, haram. Saya kalau hidup zaman Nabi, saya mungkin baik, Pak Ustadz. Belum tentu. Kalau hidup zaman Nabi, bisa ikut Abu Lahab. Zaman Nabi Musa, pilihannya dua. Ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim, pilihannya dua. Ikut Nabi Ibrahim atau ikut Namrus. Zaman Nabi Isa, pilihannya dua. Ikut Nabi Isa bersama Hawariyin, atau ikut Yahudi yang menentang dakwah Nabi. Zaman Nabi Muhammad, pilihannya dua. Ikut Nabi Muhammad SAW atau ikut Abu Jahal, Abu Lahab, kafir musyrik, Yahudi, Nasrani. Zaman sekarang pun begitu juga. Jadi jangan salahkan zaman, jangan salahkan waktu. Kenapa saya hidup di Pekanbaru? Kenapa saya hidup tahun 2025? Kenapa saya bukan orang Arab? Kenapa saya tidak hidup zaman dulu? Orang yang menyalah-nyalahkan waktu ini, memang nggak cocok dia hidup, mati aja cocoknya. Bagaimana cara menyikapi orang yang zalim kepada kita? Dengan rasa ikhlas dan sabar. Saya kalau saya dizolimi orang, dicoret-coretnya foto saya, diedit-editnya muka saya, diuploadnya di FB. Lalu kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sabarkanlah aku. Bodoh kali. Saya diajak orang, saya nggak berdoa minta sama sabar. Saya pergi ke Polda. Saya lapor dia. Pak polisi, saya diajak orang. Mana buktinya? Nih di FB. Orang mana dia? Orang Riau. Ini FB. Kalau gitu Ustaz kami BAP. Silakan BAP. Di BAP saya. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya terganggu karena nanti dipanggil ke kejaksaan. Enggak apa-apa. Saya kosongkan. Panggil saya 2 kali saya ke kejaksaan. 2 kali dia tak datang. Mencret dia. Ini kalau yang begini-begini ini salah nanya sama saya. Ini cari sama ustadz yang melo. Maafkan aja. Serahkan pada Allah. Saya kalau dizalimi orang, saya balas. Hah? Jangan mau dizalimi orang, lawan. Jangan mau dibully, lawan. Saya, mahasiswa saya, anak saya, ponakan saya, tidak saya ajarkan mengadu sama Allah. Lawan. Kau di pondok gimana? Pulang libur dia dari Bogor. Gimana di pondok?
Alhamdulillah. Ada kawan mengejek-ngejek, ada kawan membuli. Enggak ada. Kalau ada, lawan. Kalau lebih tinggi dia, ini ke lehernya. Kalau tak sampai tangan kau, lutut kau ke senapan anginnya itu. Jangan nih biar anak kita balik dari sekolah mengadu. Ma, aku tadi diejek kawan. Maafkan dia. Serahkan pada Allah. Matilah anak kita digitukan. Nyala. Datang perempuan ke Rimbo Panjang. Ustadz, suamiku tak mengasih belanja. Aku dianiayanya. Ada ayah kau. Ada Pak Ustadz. Ada abang kau. Ada Pak Ustadz. Bawa dia ke sini. Biar kuajar mereka. Perempuan itu dilindungi oleh 6. Abangnya. Adiknya. Ayahnya. Atuknya. Pakciknya. Abang ayahnya. 6 laki-laki ini mesti membela dia. Panggil laki kau setan itu. Sini kau setan. Ini entah karena semangat, entah karena lapar lah. Ini jam-jam segini ini memang mau marah aja bawaannya. Nah, Ustaz, bagaimana caranya menyikapi orang yang zalim kepada kita? Kalau dia melanggar hukum negara kesatuan Republik Indonesia, lapor. Ada pengacara di Pekanbaru ini yang zalim kepada saya. Oh, saya cari pengacara yang lebih hebat. Saya perkarakan ke Pradi, Persatuan Advokat Indonesia. Menang saya di Pradi. Kena skor dia 6 bulan tak boleh berperkara. Dan kena tuntut dia sekian juta. Mampus. Jangan macam-macam. Apalagi sekarang nih, sejak saya banyak foto sama polisi-polisi. Cobalah kalau mau zalim-zalim. Tapi kalau kita tak tahu mau ngadu kemana, kita disantet orang, disihir orang, banyak sholat, banyak zikir, banyak doa, setelah itu serahkan pada Allah. Ya Allah, orang yang menzalimi aku, menganiaya aku, maka ku serahkan dia kepada Engkau. Begitu. Jangan ajari pula Allah. Ini banyak orang ini diajarinya pula Allah. Strukkan dia ya Allah. Apa pula kau gurui Allah? Caranya, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Azab yang ditimpakan Allah kepada dia lebih parah daripada yang kita pikirkan. Saya coba doa saya ini. Ya Allah, orang yang menzalimi aku, menganiaya aku, dia hamba Engkau, nyawanya di dalam genggaman kudrat iradat Engkau, kuserahkan dia pada Engkau ya Allah. Hidupnya menyakitkan. Lebih sakit daripada yang kita pikirkan. Jelas? Kalau bisa dibawa ke Polda, poldakan. Kalau bisa dibawa ke pengacara, adukan ke hukum. Tapi kalau tak bisa, baru serahkan pada Allah. Sikit-sikit pada Allah. Sikit-sikit pada Allah. Mandiri sikit. Bagaimana pandangan Ustadz tentang apologet yang setiap hari berdebat agama di medsos? Yang kadang merendahkan agama orang lain. Dan efeknya agama kita juga direndahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak orang ke jalan Allah ini yang pertama dengan hikmah. Cakap lembut, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zikir, tertawan hati orang karena kelembutan dia. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Aku masuk Islam Pak Ustadz gara-gara bapak itulah. Kenapa? Baik kali orang. Ya Allah, berapa kali kami curi mangganya Pak Ustadz. Akhirnya kami pun. Yang ketiga, wajadilhum, debat. Ini kalangan yang antum adukan ini termasuk memilih cara yang ketiga. Dia mau pakai cara berdebat. Wajadilhum, debatlah mereka. Tapi tengok ujung ayatnya. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Siapa yang memilih cara debat ini?
Syekh Ahmad Deedat. Syekh Ahmad Deedat ini ayahnya orang India. Orang India karena susah merantau ke Afrika Selatan. Jualan garam, kerja ayahnya jualan garam. Dia tukang jaga garam itu. Tiap hari datang misionaris mengajak dia murtad. Ayo murtad, ayo murtad, ayo murtad. Lama-lama pergi dia ke dapur. Ditengoknya ada buku 2 jilid. Judul kitabnya Izharul Haq. Yang ditulis oleh seorang pendebat India. Namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi ini berdebat di India. Menang. Akhirnya ditangkap oleh Inggris. Lari dia ke Riyadh. Dari Riyadh dia lari ke Makkah. Akhirnya mengajar di Masjidil Haram. Meninggal di Makkah. Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Orang India. Dia yang menulis kitab Izharul Haq. Datang Syekh Ahmad Deedat, dibacanya Izharul Haq ini, dipahaminya Afrika Selatan ini bahasanya bahasa Inggris. Berdebat dia dengan bahasa Inggris. Meninggal Syekh Ahmad Deedat, dilanjutkan muridnya. Itulah Zakir Naik. Segalanya hafal dia di kepala. Biasanya orang kalau kalah otak, pakai otot. Maka pemerintah India mau menangkap Zakir Naik. Yang membelanya adalah Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang umurnya 100 tahun. Akhirnya waktu beliau Perdana Menteri, diterimalah Zakir Naik ke Malaysia dan mendapat suaka politik, maka dilindungi dia. Tak bisa India minta hak deportasi untuk minta balik. Itu maka dia sekarang di Malaysia. Kenapa dia tidak dibela Indonesia? Jangankan bela Zakir Naik, kita aja tak terbela-bela. Jangankan bela Zakir Naik, awak aja hampir-hampir mati di sini. Kadang jamaah ini kan gitu bertanya, kenapa di Malaysia Pak Ustaz? Susah kita ini. Cuman orangnya baik-baik. Beda sama Nepal. Nepal tuh mau ngamuk dia. Tunggang langgang anggota DPR tuh kujar. Kita ini baik, kasih beras 10 kilo, aman. Selesai. Inilah yang bertanya tadi. Ini mana tadi yang bertanya? Ini minta sabar tadi. Mana yang minta sabar tadi? Tak sabar. Ustadznya pun sabar juga. Mereka kita sabar. Kita ikhlas katanya. Pajak kita udah diambil, ikhlaskan aja. Sawit kita diambil, ikhlaskan aja. Matilah lama-lama lagi gitu. Apa hukumnya jika lupa membaca iftitah? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Coba tulis di Google. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Cari nanti pulang dari sini bukunya ya. Mazhabnya Syafi'i, alumni Al-Azhar. Tamat Al-Azhar Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Azhar. Ini fikih Islam berbahasa Indonesia yang lengkap. Untuk membedakan supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Jangan sampai tak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Ini sampul bukunya. Nampak? Saya bukan agen buku. 35.000 rupanya harganya. Sangka orang ini, aku udah ngambil 5.000. Dah? Di situ nanti dijelaskan apakah Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu masuk rukun, masuk syarat, masuk wajib. Dia bukan rukun, dia bukan syarat, dia bukan wajib. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id itu adalah sunnah. Jadi siapa yang baca iftitah bagus, yang tak baca iftitah terlalu. Masa iftitah pun tak dibaca? Saya sholat tetap pakai baca iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Iftitah itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib.
Apakah sah melaksanakan sholat sunat syuruk di rumah setelah sholat subuh berjamaah di masjid? Sebab menunggu syuruk di masjid tak bisa khusyuk berzikir dan mengaji di masjid. Karena beberapa jamaah laki-laki baca Quran dengan suara kencang. Yang mengakibatkan tidak khusyuk beribadah. Saya belum pernah terganggu dengan orang baca Quran. Belum pernah saya terganggu dengan orang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam kau, terganggu aku dengar kau ngaji. Masa terganggu? Allah terganggu kita. Orang baca Quran laki-laki saya. Kita baca Quran pula di situ. Allah terganggu kita. Baca Quran. Orang baca Quran, orang berzikir, kita tidak terganggu. Kalau terganggu berarti ada gangguan. Oke. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Syarat pertama sholat subuhnya berjamaah di masjid. Summa qa'ada yadhkurullah. Habis itu dia tidak keluar masjid. Tapi dia duduk di masjid. Duduk di masjid. Kalau berdiri Pak Ustaz, terserahlah. Mau berdiri, mau menunggik, mau terlentang, mau terlungkup. Yang penting dalam masjid itu dia. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Biasanya di dinding masjid itu ada jam. Ini sejadah-sejadah aja dipasang orang di dinding. Ada jam. Ada juga jam. Memang kalau lapar nih macam-macam nampak. Tumaka ada yazkurullah. Tengok, ada jam terbit matahari tak? Ada. Tengok Google caranya waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru. Subuhnya 4.50. Terbitnya 6:07. Terbit matahari 6:07. Tambah 12 menit. Karena waktu terbit matahari, ini terbit matahari, ini bumi. Terbit matahari. Matahari itu kan bulat begini ya, bulat. Waktu terbit matahari, datang setan menghampiri matahari. Bertanduk setan itu, tanduknya 2. Maka disebut dengan waktu kornai syaitan, 2 tanduk setan. Waktu terbit matahari begini ya, datang setan. Kata setan. Makanya kalau ada kawan asal jumpa, halo, iya setan, bilang. Ya. Sampai berapa lama? Qaida ramhin, setinggi tombak. Ramhin itu tombak. Tombak dicacakkan gini ya. Sampai setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Setinggi tombak 12 menit. Maka kalau sekarang terbit matahari di Pekanbaru jam 6:07 tambah 12. Berarti jam 6:19. Bulatkan aja lah 20. Jam 6:20 sudah bisa sholat sunat isyraq. Syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid. Duduk berzikir, jangan keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup syarat 3 namanya sholat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat namanya duha. Sholat subuh di masjid. Duduk berzikir sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit. Namanya sholat isyraq. Sholat subuhnya di rumah. Habis itu baru dia ke masjid. Duha. Sholat subuhnya di masjid. Habis itu balik dia ke rumah. Duha namanya. Jelas? Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Apakah sendawa dalam sholat membatalkan sholat? Tidak. Batuk. Itu bersin ya. Bersin tidak membatalkan sholat. Sendawa. Tidak membatalkan sholat. Sendawa itu kan angin Pak Ustadz. Iya angin. Kenapa angin itu kalau dari bawah batal? Kenapa dari atas tak batal? Kau meludah tuh air kan? Iya. Wih. Kenapa kalau dari bawah najis? Kenapa atas tak najis?
Kalau ada orang bertanya gitu, jangan jawab, balikkan lagi. Tak bisa dia jawab, sama lah aku sama kau bilang. Ma kharaja anis sabilaini. Sesuatu yang keluar dari dua jalan maka dia najis. Kubul dan dubur. Yang di depan namanya kubul, yang di belakang namanya dubur. Keluar sesuatu dari situ itu najis. Apa sesuatu? Air, kencing, angin keluar, najis. Cebong keluar dari situ. Apa kau makan? Kata. Najis juga. Amalan jariah yang diterima almarhum almarhumah adalah salah satunya doa dari anak soleh. Definisi anak soleh itu seperti apa Pak Ustadz? 3. Pertama, akidahnya benar. Ada anak baik, betul. Di mana masjid? Di sana Pak. Pernah dia ke masjid? Tidak. Yang pertama adalah akidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akidah. Yang kedua, ibadah. Betul akidahnya, tapi ibadah tidak. Tak sembahyang, tidak soleh. Solat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Pertama akidah. Pokok pangkal yang pertama akidah, akidah, akidah. Mudah-mudahan anak kita semuanya selamat akidah. Makanya doa selamat itu pertama selamat akidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Sopan santun, tata krama, tepos liro, budi bahasa. Apalagi Riau ini Melayu. Orang Melayu ini terkenal dengan sopan santun, adat istiadat. Sopan santun gitu ya. Orang Melayu. Saya kan masjid ini segan saya. Kok di luar saya nyanyikan sampai selesai. Jadi anak-anak kita ini kita jaga 3. Masjid ini sudah cantik, bagus. Orang di luar sana masjid kekurangan sajadah. Di sini berlebih-lebih sajadah. Sampai bergantung 3 sajadah. Orang di luar sana mengaji tak nampak ustadznya di luar karena tak muat. Di sini, wah kayak akuarium di atas. Hai Besti. Lampu cantik, kaligrafi mantap, tak ada kurangnya. Pakai AC pula. Khawatir saya banyak yang numpang tidur siang di sini. Jadi tolong masjid ini paling tidak ada 3 pengajian. Pertama pengajian akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kitabnya Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Ustadznya minta nanti ke Ustadz Al-Nob biar dikirimkan dari Yayasan Tabung Wakaf Uman. Pertama ngajinya akidah. Yang kedua ibadah fikih mazhab Syafi'i. Karena kita pakai mazhab Syafi'i. Yang kedua akhlak. Aqidatul Awam. Fikihnya nanti pakai matan takrib. Syarahnya Fathul Qarib. Fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga nanti akhlak. Akhlaknya pakai Ihya Ulumuddin. Pakai ringkasannya Mau'izatul Mu'minin. Karya Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Sepekan paling tidak. Tak bisa Pak Ustadz kalau seminggu. Sebulan sekali. Ini di masjid ini malam apa ada pengajian? Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu berarti sebulan 4 kali. Pekan pertama akidah. Pekan kedua fikih. Pekan ketiga akhlak. Pekan keempat tahsin baca kitab. Jangan lagi mengaji umum. Mengaji umum itu ini. Pakai kitab mengaji. Biar jelas. Nanti hatam kitab ini buka kitab lain. Supaya orang tahu. Semuanya beli kitab. Duduk. Ustadz membacakan. Duduk. Bawa pena. Betul-betul mengaji. Cukuplah itu dah pengajian. Tablik akbar sebulan sekali cukup. Maulid Nabi Isra Mi'raj tablik akbar. Tapi kalau pengajian di masjid. Ngaji. Baca kitab. Saya di rumah 3 kitab ngaji. Subuh Selasa, subuh Kamis, tafsir Jalalain. Sore Jumat,
At-Targhib wa Tarhib, subuh Rabu, Riyadhus Shalihin. Kami tak bisa ikut Pak Ustadz, online, streaming. Surganya offline, insyaAllah. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Tadi saya kasih tahu Ustadz hanya sampai jam 1.30. Ini sudah lewat 12 menit. Ini sudah melanggar kode etik. Tapi karena masjidnya pakai AC, nggak terasa waktu berjalan. Sound systemnya bagus. Tapi tiang mic-nya pendek. Cemanalah aku mau khutbah? Nah, takkan aku bilang, Assalamualaikum. Tak bisa kalian belikan tiang agak tinggi sikit. Udah tahu Ustaz itu tinggi, 175 cm ini ya. Belikanlah tiang agak tinggi sikit. Mana mau saya begini khutbah? Saya tetap khutbah begini. Mana saya usah khutbah begini? Assalamualaikum. Saya kan di syuting, muka saya mesti nampak. Makanya panitia tuh berdiri dulu di situ. Dia agak dulu. Semana tinggi Ustaz Somad itu. Semana tinggi dia. Semana tinggi Ustaz Somad. Semana tinggi Ustaz. Kan diukurnya. Segini ya. Ini kok berubah tinggi. Berubah tinggi. Salah begini. Akan datang perhatikan baik-baik. Masjid ini tak ada kurangnya. Tapi kalau mau dicari-cari, itulah cuma kurang. Al-Hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama Islam ini, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami nanti ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali ajdadina, datuk nenek moyang kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir ini ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ausi' arzaqana, lapangkan rezeki kami, bil khusus anak-anak muda kami supaya mereka bisa hijrah dengan sebenar-benar hijrah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan kami di hari mulia, hari Jumat di tempat mulia, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya kad. Banyak cakap saya ini menyinggung hati perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Terima kasih. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita tidak berpisah karena kita saling mendoakan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.